Halo Airbers, apa kabar? Nah, teman-teman, saya mau share mengenai anjing. Tidak seperti manusia itu punya teman dekat, hewan pun juga punya teman dekat, punya cocok-cocokan. Dia bisa cocok sama sifat yang mana. Gak semua dia itu saya perhatikan. Saya mengasuh papaya namanya yang hitam ini. Dia ini perawakannya mirip Doberman, mirip Herder. Tapi saya lihat di Google itu jenisnya Potcake. Potcake memang bawa dari luar negeri. Nah dia ini berteman juga nggak sama semua hewan, nggak sama semua manusia cocok. Dia cocok. Ada yang manusia dia takut mungkin, ada sama manusia lain dia mungkin menggonggong. Tipikalnya dia itu nggak jarang, nggak sering woof nggak sering gitu, tapi kalau dia ngelihat ada yang aneh dia gonggong. Lain kali lagi ya. Termasuk berteman sama anjing lain, dia apa ya, saya perhatikan banyak anjing lain tuh dia nggak mau terlalu ini, dia cuman mungkin dia udah tahu sifatnya, rada bukan hiperaktif ya, bukan dia yang satunya gonggong atau gimana. Dia ngelihatnya gini teman-teman, kalau cocok sama dia, jadi misalnya cocok itu moodnya mungkin dari baunya, dari cara menatap dia, cara memandang dia, nggak tahu ya, sama seperti orang saya perhatikan. Mungkin ada yang anjingnya orang bilang teritorial atau galak, atau jadi tapi bukan soal itu juga, mungkin galak tapi perhatian sama dia, galak tapi baik sama dia, lain cerita. Ada lagi yang suka gonggong sama dia tapi dia tetap baik juga, karena dia bisa ngelihat, ini tipikal anjingnya itu mengasihi, tipikal anjing itu nggak ngelawan dia, nggak mau nyakitin, mau berteman. Beda lagi ada anjing itu misalnya lebih kecil atau ya lebih besar, nggak tahu ya, tapi misalnya diamnya itu moodnya kayaknya nggak frekuensinya itu nggak sebanding, dia nggak mau main. Misalnya contoh apa ya, ada anjing diam ngeliatin sesuatu gitu, tapi kok saya perhatiin asal lewat gitu aja, jadi seperti nggak tune in, nggak kena persahabatan itu nggak, jadi hanya seperti ya kalau manusia ngelihat tuh orang ya asal ada aja gitu lah ya, asal ngelihat aja. Tapi kayaknya kalau buat jadi teman kayaknya kurang cocok deh kayak gitu teman-teman. Nah kalau anjing nih saya liatin dia ngendus temennya dari penciuman, dari bau, dari sifat misalnya ceria atau mau bermain sama-sama, tuh saya liatin. Jadi tingkat ngeliat cocoknya di situ. Kemudian kalau misalnya dia merasa kasihan, merasa sayang, merasa nih anjing kayaknya nggak ada yang punya, atau ada yang punya, ada yang perhatian sama itu anjing lain, tapi ya bebas gitu, hidupnya bebas, energetik ya kalau manusia lihat. Itu dia seperti excited yang si Potcake ini. Jadi kalau saya bisa cerita, anjing bawel atau anjing nggak bawel itu nggak selalu dengan harus woof dengan menggonggong, tapi dengan dia misalnya sama kita nih ya, dia deketin kita, dia nemenin, dia jilat-jilat,
dia seperti ngajak sesuatu, ngajak bermain. Dia deketin, tiba-tiba moncongnya rada dikenain ke kita. Apa ya yang saya bisa lihat lagi? Dia guling deket kita, tiba-tiba misalnya kita panggil, dia tiba-tiba lompat. Kenapa sih kayak gitu kan? Dia cepet-cepet ngejar, atau seperti nunjukin show off, mau main nih, lari-lari cepet gitu. Tiba-tiba berhenti, balik arah. Ini macam-macam. Ada juga ekornya goyang cepet. Itu. Kalau sama ini yang putih ini kan nggak ada majikan yang di dalam rumah gitu kan. Jadi rada anjing. Kalau saya bilang agak liar. Tapi kok perhatian, pinter. Jadi orang pun seperti orang pun anjing pun melihat intelektual, ada intelektual. Mungkin ya rada dam yang kurang pinter nyari temennya yang kurang pinter. Atau pinter dia juga mau dapat temennya itu yang bisa tuh adu pinter sama dia, adu main sama dia. Itu kan bisa bermain itu intelligent quotient juga, IQ juga. Bukan saja emosinya itu ada kan anjing yang emosinya galak, emosinya itu sombong, emosinya mau dominan, emosinya mau ngegigit, mau celakain, mau marah. Itu yang bikin nggak cocok. Atau terlalu pendiam, terlalu pemalu. Sama manusia juga, kalau orang terlalu pemalu jadi nggak bisa ini kali ya, sosialisasi atau berteman sama orang tertentu yang lebih aktif. Jadi bosen nih main sama dia. Atau mungkin yang pemalu gitu, orang pemalu lihat orang rada terlalu berani atau terlalu ngomong, rada malu, rada menghindar gitu. Nah ini anjing saya lihat juga sama. Nih anjing ini yang temennya dia yang putih ini namanya kalau saya lihat ya, walaupun dia nggak dipelihara khusus di suatu rumah gitu, tapi mau apa? Mau berteman, nggak sombong, mau main, nyambung feelnya, tuh mau wagging, mau apa? Goyang-goyang buntut. Berani nyentuh dia. Jadi manusia juga sama, mungkin dia mungkin lebih kaya atau orang lebih itu berbeda nih ya, strata kayak gitu. Tapi kalau sifatnya itu bisa, dia bisa nih diajak main, bisa nih dia diajak ngobrol, bisa dipegang, bisa disentuh, bisa bertukar pikiran, jadi nyambung. Jadi penting kita jadi diri kita apa adanya sendiri, karena sifat makhluk hidup kan gak ada yang sama. Ada orang yang gak suka ngomong, ada yang apapun itu. Tapi yang penting kalau menurut saya jangan kita angkuh, jangan kita merendahkan orang lain, jangan kita sombong, jangan kita maunya kita, atau terlalu galak tanpa alasan gitu. Jadi ini seperti yang saya asuh ini, si Pepaya kenal temen si putih ini. Si putihnya itu biarpun gitu dia berani berteman, nggak malu-malu, berani mau bersahabat. Ini anjing ngerti gitu teman-teman. Itu yang saya lihat seperti di saat ini nih. Itu dia ajak main gitu, si yang Pepaya si asuh ngerti kalau nih anjing lawannya itu suka main, mau bersahabat. Jadi dia tenang, jadi seneng. Jadi ini teman. Dibandingkan misalnya saya perhatikan ada anjing lain kok hanya tegong, atau nggak berani nyentuh dia, atau enggak seperti mungkin sombongnya itu
oh mau superior, mau gigit atau enggak kurang nafsu, apa ya, nafsunya tuh berbeda. Mungkin nafsunya itu mood ya, nafsu atau mood maksud saya, mood untuk berteman, mood untuk apa ya, saya bisa bilang bermain sama-sama itu agak kurang. Jadi dia ya itu nggak cocok atau enggak kurang ini. Kalau ini eye catching, apa sebutannya, eye contact gitu. Anjing juga sama nih, saya liatin dia sama anjing lain kalau kontak matanya itu hanya gini aja gitu, hanya apa ya, kontak matanya itu nggak serius, dia nggak serius sama dia, hanya ala kadar, hanya lewat aja, ya udah. Kayaknya nggak terlalu dicari deh. Kemudian kalau misalnya dia udah lewat gitu ya, entah dia malu atau dia nggak mood. Jadi ini keseimbangan mood. Kalau dia moodnya cocok, dia akan mau bermain. Itu yang saya lihat lagi. Anjing juga tahu bosen. Dia pelajarin nih. Manusia kan juga ada yang begitu, ada yang ngelihat ini orang nih perkembangannya gimana, ini orang konstan nggak, konstan dalam hal apa ya, mau terus nggak bermain sama dia. Nanti dia lama-lama nih, yang si Pepaya, si Asuh, lama-lama dia ngelihat nih ya bosen lah ya udah nggak ketemu lagi dulu, dia diem. Atau enggak si Putih ini, anjing putih, ngelihat saya lewat atau si Pai lewat hanya sebentar, atau enggak ngasih apa-apa, ya udah dia jadi rada cuek. Toh hidup dia sehari-hari juga harus hadapi ganasnya kehidupan kan. Dia hujan, angin, nggak selalu ada tempat berteduh yang tetap. Dia harus cari minum sendiri, jadwal makannya nggak ada gitu. Mungkin dia bosen juga, jadi nggak gitu nyari. Ya udah, kalau nanti si Pepaya lewat, dia seperti rada cuek, rada apa, ya udah nggak ada. Dia juga nggak tahu kan jamnya itu selalu jam berapa, selalu bertemu di jam berapa. Itu yang nyebabin apa, jadi nggak selalu apa ya, nggak selalu mengena, nggak apa, ya udahlah. Tapi itu yang nyebabin cocok, jadi nggak seperti terlalu ngejer sama manusia kan. Ada yang biasa aja nih orang, mungkin nih orang ya hanya asal kenal aja. Mungkin sudah berteman, berkenal, tapi ya udahlah, dia juga ada masalah lain, dia juga ada pekerjaan lain, dia juga ada urusan lain. Yang satu nggak mau ngejar. Jadi itu sebenarnya salah satu cocokan sifat. Karena kalau misalnya yang satu lagi sibuk, yang satunya lagi agak free, atau hidupannya satu lebih enak, yang satu nggak enak, kemudian dia nggak mau terlalu ngejar, nggak mau terlalu apa. Ya bagusnya sama-sama seperti manusia kah? Ada manusia yang ya nggak mau ngerecokin orang, nggak mau nyusahin. Sama ini kalau saya lihat anjing pun juga begitu, binatang pun juga ya gitu teman-teman. Ada yang ya bukan cuek ya, tapi oke lah kita berteman. Tapi kalau misalnya saya lagi sibuk, kita nggak ketemu dulu, nggak apa ya, kayak gitu teman-teman. Nah, itu yang nyebabin dia cocok. Coba kalau misalnya dari awal saya perhatiin, dia maunya itu apa, terlalu dominan, itu belum tentu cocok. Tapi kan
kalau ini saya liatin, oke, bermain, kita bermain. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak bertemu apa, ya udah diem ya, masa bodoh ya. Kalau misalnya terus ketemu pun sangat senang kayak gitu. Itu yang saya perhatiin tuh teman-teman di situ. Dan nggak ada yang bisa disalahin kalau mungkin ya ya nanti kita nggak berteman dulu ya, atau kita bisa, nggak ada yang tahu kan apakah kita bisa terus bertemu. Yang penting jangan saling nyakitin, jangan ngegigit, jangan ngelukain, main aja. Malah saya pun takut, khawatirnya gini, itu kalau ada rabies atau ada virus. Jadi saya juga perhatiin kalau dia main sama anjing lain, soal kutu, kontrol semua. Terus biar kan saya pegang nih kulitnya anjing orang lain gitu ya, anjing lain, apakah permukaan kulitnya bagus, apakah ada sakit tertentu, apakah ada kutu, atau ada di badannya ada luka apa gitu. Jadi saya juga periksa waktu dia bermain. Jadi bukan soal seneng tapi kita nggak kontrol, jangan juga teman-teman. Itu sih yang saya mau share. Kemudian kalau dia bermainnya terlalu liar, kita juga kalau si pepaya nih ya, yang hitam, anjing hitam ini saya pelihara, yang saya asuh ini bermain terlalu liar, terlalu jadi lompat-lompat yang enggak, apakah dia terlalu excited atau terbawa suasana, atau lawannya bermainnya juga demikian, dia nyimpen di memori. Oh, lawan itu mainnya kayak gini, nanti dia mungkin dia renungin, nanti dia ikuti permainan yang sama, misal lompat-lompat atau enggak petak umpet atau apa, nanti dia perhatikan polanya dan dia mau melakukan hal yang sama. Jadi nanti dia ingat, oh ini cara mainnya gini gitu. Cuman saya tak perhatiin nih, jangan sampai nggak sengaja tergigit, nggak sengaja jadi membuat luka. Kita tetap pantau teman-teman. Itu. Dan sebenarnya yang saya senang kalau dia bisa bermain sama anjing lain, dia tuh membuat hati dia sendiri gembira, kesehatannya meningkat, dia punya banyak teman, sahabat, lawannya juga jadi mantau, jadi ikut sayang sama si anjing lain. Jadi itulah manfaat pertemanan. Sama seperti manusia, tetaplah temen tuh ada benefitnya sedikit-sedikit mungkin, benefit untuk informasi, benefit keuntungan untuk membuat kita bahagia, membuat gembira, membuat tidak bersedih, membuat hidup bersemangat. Itu manfaat dari bermain, manfaat dari punya teman. Nanti kalau ada apa-apa kan tahu, ada teman di sana gitu. Pokoknya dunia hewan tuh semuanya sama lah, mirip sama manusia. Mungkin cuman caranya aja, hewan kan lebih harus dibantu sama manusia kan, dia nggak bisa megang sendiri. Tapi dari segi pola pikir, dari segi saling menghibur temennya, menghibur majikan, menghibur orang yang mengasuh dia punya memori, dia punya ingat. Makanya ya kita juga harus jaga dia, jangan sampai anjing yang kita pelihara terluka. Jangan anjing yang kita pelihara sedih atau ada masalah sesuatu yang kita tidak ketahui. Kita tetap pantau, kecuali
anjing yang kita pelihara itu sudah tidak punya bos, misalnya dia nggak ada yang ngasuh dia, nah itu rencana lain lagi deh, gimana caranya biar dia bisa tetap senang teman-teman. Itu sih yang saya mau share tentang hewan. Nah, kemudian ya gitu, mereka bermain pun kan ada jam-jam ngantuk, ada jam waktu istirahat dia, ada jam apa ya, dia harus makan. Jadi hidupannya sama seperti manusia lah, makhluk hidup gitu. Mau burung mau apa kan dia tahu nih, oh dia jam makan nih, dia jam segini kebiasaannya. Dan dia ngelihat, mungkin kalau saya si pepaya ini nggak bawa oleh-oleh ke dia, udahlah, dia dari manusia lain juga ada oleh-oleh, ada buat makanan dia. Jadi itu yang membuat berteman awalnya, tapi lama-lama agak pudar. Repot ya, kalau manusia kan dia lebih bisa bergerak sendiri, otonom, bisa tahu dia mau melakukan apa, dia akan mengejar itu, akan mengusahakan hal tersebut. Kalau hewan kan diasuh kan, jadi kalau dia mau ambil makanan pun diambilin. Tapi tetap saya lihat, mau anjing itu kalau pinter, dia bisa ngenalin bosnya nih yang mana, siapa yang suka kasih dia makan. Jadi gitu, kalau kita sayang sesuatu teman-teman, mungkin kita harus perhatikan, kita harus lihat dia suka gak sih makanan apa, kita mau sayang sama dia gak, kita mau bagi dia makanan gak. Tuh, itu yang membuat nanti memorinya dia akan kita itu, oh kita itu seorang yang suka bagi dia makanan, atau hanya mau main, atau hanya mau ajak berteman biasa aja. Itu yang jadi penilaian. Tapi kalau hewan pertimbangannya juga mungkin ini ya, karena agak untuk apakah dia bisa take care, menjaga temennya, itu belum tentu bisa sempurna juga, karena dia tergantung dari, sekali lagi, dari manusia. Dia tetap ngerasa lapar, makhluk hidup kan, jadi dia tahu kalau dia harus, apa yang harus dia utamain, apakah dia harus main terus, apa nanti dia juga apakah dia harus utamain main sama temennya, atau nanti dia ini waktunya makan, dia tahu lapar. Itu teman-teman. Tapi juga saya perhatikan lagi, kalau anjing yang bebas, yang anjing yang nggak menetap tinggalnya, bisa saya lihat itu kekebalan tubuhnya mungkin lebih kuat. Mungkin kalau anjing yang satu, dia harus lebih banyak terbiasa vitamin, obat anti cacing, vaksin nih itu. Nah tapi kalau anjingnya itu liar, atau anjing yang nggak diasuh khusus di suatu tempat, di suatu rumah, dia lebih survive, mungkin umurnya lebih panjang, karena dia bisa olahraga bebas, nggak terkekang, nggak tertutup jalurnya untuk bermain, berolahraga. Itu yang membuat lebih sehat dibanding kalau anjing itu dipiaranya itu jadi lebih minim untuk bermain gitu teman-teman. Jadi manusia juga sama. Jadi kalau kita semua manusia, makhluk hidup, semua akan melihat deh, kalau saya perhatiin teman-teman.
tujuan dia berteman apa, tujuan dia berkenalan, tujuan apa, relasi itu apa semuanya. Dia akan mempelajari sifat, mempelajari tujuan dia hidup saat ini. Dia ini bosnya dia saat ini siapa, yang saat ini sering bermain sama dia siapa. Dan seperti manusia semuanya itu juga nanti bisa berakhir, bisa stop, bisa ya stopnya itu mungkin karena tempatnya seperti ini, tempat tinggal yang dia biasa bermain didemolis, dihancurkan, dibikin fasilitas baru. Itu semua membuat struktur kehidupan berubah. Itu sih teman-teman yang saya mau share, semoga bermanfaat. Jadi kita belajar psikologi, belajar kehidupan dari siapapun, dan kita bisa ambil nilai-nilai yang bagus, yang penting. Itu aja teman-teman yang saya mau bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.